Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan kelas D22.35 yang beranggotakan Junarti, Dinda Marliani, dan Septian Aji Salimdri. Untuk ide usaha yang kami ambil adalah dekorasi rumah yang memiliki nama produk Dekostik. Dekostik ini merupakan usaha handmade atau kerajinan tangan yang berupa dekorasi rumah seperti gantungan dan pajangan rumah. Di sini kami juga lebih mendominankan keestetikannya atau keindahan. Mengapa kami memilih Dekostik ini? Pertama, kami hobi membuat suatu kerajinan yang unik dan kreatif. Dan yang kedua, karena banyaknya peminat dekorasi rumah dari berbagai kalangan, apalagi yang sedang digandrungi home decor seperti sekarang ini, yang bertemakan estetik, sehingga peluang bisnisnya pun juga besar. Dan yang ketiga yaitu karena bisnis Dekostik ini belum banyak yang melakoninya. Jadi kita lebih bisa kreatif lagi, membuat bisnis lebih maju dan berbeda dari yang lainnya. Terus keunggulan dari bisnis Dekostik ini yaitu beberapa bahan baku dari Dekostik ini bisa dari bahan bekas seperti kardus, stik es krim dan stik es krim. Jadi kita juga bisa mengurangi sampah di sekitar kita. Selain itu, keunggulan Dekostik ini juga ramah lingkungan, awet dan tahan lama, harganya terjangkau, dan bisa menerima pesanan sesuai keinginan konsumen atau custom. Bahan yang digunakan ada bahan baku kertas pembungkus nasi atau biasa disebut dengan kertas plastik, stik es krim, kemudian ada bahan baku tambahan, lakban hitam, lem tembak, tali rami, alat lem tembak, kardus bekas. Untuk modal awal usahanya ada kertas pembungkus nasi dengan harga 30.000, stik es krim 10.000, lakban hitam 10.000, lem tembak 2.000, tali rami 2.000, alat lem tembak 25.000. Jadi modal yang dikeluarkan ada 95.000. Untuk usaha ini kami pikir masih terjangkau untuk memulai usahanya. Stik ini kami menetapkan harga jual yaitu dengan harga Rp100.000 untuk satu produknya. Tetapi kami juga akan melihat harga pasar untuk sedikit menyesuaikan dengan harga produk kami. Untuk pemasaran Dekostik ini kami pilih dua cara, yaitu bisa dibeli secara langsung di tempat offline dan juga bisa beli secara online. Untuk yang offline sendiri, strategi pemasaran yang dilakukan untuk menarik target konsumen adalah dengan membuat spanduk di sekitar toko, bisa juga dengan membagikan brosur. Dan untuk strategi pemasaran online-nya yang digunakan untuk mencapai target konsumen pemasaran adalah dengan sosial media seperti WA, Instagram, dan Facebook. Jadi, cakupan untuk memilih pelanggan lebih luas dan lebih spesifik. Untuk target konsumennya sendiri, jadi untuk target konsumen ini bisa dari semua kalangan, tapi ini juga memiliki peluang lebih kepada orang-orang yang suka dengan dekorasi rumah seperti ibu rumah tangga dan kalangan anak muda perempuan.
Untuk logo dekostiknya sendiri dapat kita lihat pada gambar berikut. Pada gambar tersebut memiliki 4 unsur bagian. Bagian pertama yang terdapat tulisan Nascido na Terra yang berasal dari bahasa Portugis yang memiliki arti lahir di bumi. Untuk unsur yang kedua, terdapat gambar tangan dan daun, dan ada lingkarannya. Memiliki arti produk ini merupakan kerajinan tangan yang ramah lingkungan. Untuk unsur yang ketiga, yaitu ada tulisan dekostik yang merupakan nama produk ini sendiri. Selanjutnya yang terakhir ada tulisan home decoration yang memiliki arti produk ini hanya memasarkan produk untuk dekorasi rumah. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan hasil observasi salah satu UMKM, yaitu Bapak Haji Basso Intang, Sarjana Ekonomi. Jadi, Bapak Intang ini merupakan pemilik dari usaha Tuli Mario yang sudah berdiri sejak tahun 1991. Untuk produk yang dipasarkan dari usaha ini merupakan oleh-oleh khas Jambi, yaitu nanas crispy, dodol nanas sakit, dan kletek udang. Untuk transaksi jual belinya, Tuli Mario mulai buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk karyawannya, Tuli Mario memiliki 9 karyawan, dan untuk jam produksinya kurang lebih memakan waktu 8 jam. Selanjutnya, untuk perizinan atau produksi suatu produk, usaha Tuli Mario sendiri sudah memiliki izin, yaitu izin PIRT, di mana PIRT sendiri merupakan izin pangan industri rumah tangga yang diberikan oleh bupati atau wali kota setempat melalui dinas kesehatan. Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil berdasarkan hasil observasi UMKM dan podcast tersebut adalah bahwa untuk menjalankan suatu usaha bukan hanya modal yang kita perlukan, melainkan kita juga harus memiliki kreativitas, inovatif, dan kemampuan yang memadai. Selain itu, menjalankan usaha tidaklah mudah. Kita perlu memerlukan semangat yang kuat agar usaha yang kita jalani dapat berkembang. Selain itu, kita harus mempunyai kiat dan sukses seperti Bapak Basso Intang, Sarjana Ekonomi. Dalam menjalankan bisnis tersebut, pasti banyak rintangannya.
dan tekun dalam menjalaninya. Dari pengalaman Bapak Intang, pelajaran penting yang dapat diteladani yaitu sebagai wirausaha, kita harus percaya dan berani mengambil risiko seperti Bapak Intang yang berani membuka usaha hanya berawal dari usaha rumahan dengan modal kecil kurang lebih 200.000, di mana Bapak Intang tidak takut namanya jatuh bangun. Bahkan beliau jadikan itu semua pelajaran untuk dirinya dan usahanya, supaya kita bisa tahu apa saja kekurangannya dan mau memperbaiki untuk kedepannya. Jadi untuk membuka suatu usaha tidak melulu dari modal yang besar. Sekian podcast yang kami sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.